Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar? Hari ini hari Jumat. Kita akan melakukan kegiatan Ayah Berkisah. Teman-teman sudah siap akan mendengarkan kisah? Oke. Masih disimak ya videonya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, mengenal lebih dekat dengan sosok ayah. Yang kedua, mengenal kosakata baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik ya, dan keluarga baik, anak-anak yang solih dan solihah. Untuk kesempatan ini perkenalkan, nama saya Sodikin ya, teman-teman bisa memanggil Ustadz Sodikin atau Pak Sodikin. Kebetulan saya adalah abinya Kakak Teta, murid baru di KBIT Harapan Bunda. Oke, kesempatan ini Abi Teta mau bercerita tentang seekor kambing. Ini ada kambing-kambingan ya teman-teman ya. Wah, jadi ada suatu kisah tentang Nabi yang berubah jadi kambing. Wah, bagaimana ya kisahnya teman-teman? Simak ya. Judulnya yaitu tentang kisah Nabi Ismail. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi Nabi Ismail ini adalah keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabi yang mempunyai julukan bapaknya para nabi. Jadi banyak dari keturunan Nabi Ibrahim ini terlahir nabi-nabi. Kebetulan dari Nabi Ibrahim mempunyai dua keturunan yang menjadi nabi. Yang pertama adalah Nabi Isa dan yang kedua adalah Nabi Ismail. Nah, kalau dari Nabi Isa itu keturunan-keturunannya adalah nabi-nabi yang menjadi nabi Bani Israel. Tapi kalau Nabi Ismail keturunannya selain nabi-nabi Bani Israel yang sampai akhirnya kepada silsilah Nabi Muhammad SAW. Oke, langsung saja ya teman-teman. Jadi kisahnya seperti ini, kisah Nabi berubah jadi kambing, bukan jadi Ultraman ya, atau jadi Power Ranger, tapi Nabi menjadi kambing. Kisahnya bermula ketika Nabi Ibrahim berdoa untuk meminta keturunan. Nabi Ibrahim sudah sekian lama menantikan seorang keturunan, dan tiada hentinya Nabi Ibrahim senantiasa berdoa. Dan kabar baiknya, pada suatu malam ada malaikat yang mengabarkan bahwa Nabi Ibrahim ini akan diberikan keturunan yang solih ya. Anak yang solih, anak yang berbakti. Nah, mendengar kabar gembira itu, Nabi Ibrahim sangat bersyukur. Singkat cerita, Nabi Ibrahim ini dikaruniai salah seorang anak ya, adiknya Nabi Isa, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah nabi yang ketika remajanya, yang ketika anak-anaknya menjadi anak yang taat. Ketika orang tuanya menyuruh sesuatu,
Nabi Ismail segera melaksanakan, tidak pernah menolaknya. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim dan ibunya Nabi Ismail, Siti Hajar, sangat menyayangi Nabi Ismail. Sampai pada suatu ketika Nabi Ismail ini pada suatu ketika Nabi Ibrahim ini mendapatkan wahyu ya, dari malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih siapa? Nabi Ismail. Bagaimana tuh perasaannya teman-teman? Orang tua sangat sayang pada anaknya, terus datang perintah Allah untuk menyembelih anak tersebut, pasti sangat sedih ya. Tapi karena itu perintah Allah, sehingga Nabi Ismail pun merasa sedih, tapi harus melaksanakan karena perintah itu wajib. Sehingga Nabi Ibrahim mengajak putranya Nabi Ismail untuk berdiskusi tentang mimpi yang didapatnya, yaitu suruh menyembelih dirinya. Datanglah Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, "Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Sebenarnya aku mendapatkan wahyu melalui mimpi bahwasanya aku harus menyembelih kamu." Bagaimana tuh perasaannya teman-teman kalau abi teman-teman, ayah teman-teman tiba-tiba datang ke kalian ya, menceritakan bahwasanya kalian akan disembelih oleh ayah sendiri. Sedih tidak? Menolak atau tidak? Tapi luar biasa jawaban Nabi Ismail. "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Rabbmu, yang diperintahkan oleh Allah." Ketika itu adalah perintah Allah, maka kerjakanlah. Kata Nabi Ismail. Luar biasa kan? Nah, singkat ceritanya, Nabi Ismail ini sudah siap-siap untuk disembelih, dan Nabi Ibrahim sudah memegang golok yang sangat tajam ya, siap untuk memotong lehernya. Pada saat Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk mengganti Nabi Ismail yang mau disembelih menjadi seekor kambing. Jadi seekor kambing. Tiba-tiba Nabi Ismail yang sedang berbaring mau disembelih tiba-tiba menjadi seekor kambing. Seperti itu teman-teman kisahnya. Jadi Nabi Ismail ini ketika disembelih tidak jadi karena beliau diganti oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seekor kambing, digantikan seekor kambing. Dan inilah kisah yang menjadi asal usul kurban ya, berkorban. Nah, seperti itu teman-teman kisah tentang Nabi Ismail yang berubah atau diganti menjadi kambing ketika mau disembelih. Oke teman-teman, dari kisah ini teman-teman mendapatkan banyak sekali pelajaran ya, sebagai seorang anak, sebagai seorang keturunan yang solih. Yang pertama teman-teman bisa memperhatikan tadi seorang ayah yang sangat bijak ketika mendapatkan suatu kewajiban, tidak semata-mata langsung menyampaikan kamu harus gini, kamu harus gini, tapi mengajak Nabi Ismail untuk berdiskusi. Dan luar biasanya ya, jawaban anak yang solih, kerjakanlah wahai ayahku, jika itu adalah perintah Tuhan, perintah Allah. Garis bawahi ya teman-teman, perintah Allah. Jadi ketika orang tua kita menyuruh kita untuk melaksanakan sesuatu dan itu adalah merupakan perintah Allah, maka kita harus taat. Harus taat, wajib taat. Kalau misalkan orang tua kita menyuruh sesuatu yang di luar perintah Allah atau suatu maksiat, jangan kita taati ya, tidak boleh kita taati. Sebaiknya kita memberikan masukan kepada orang tua dengan bahasa yang baik. Seperti itu ya teman-teman, anak-anak yang solih dan solihah. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi
Ismail menjadi anak yang taat. Ya. Baik, itu yang bisa Abi Teta sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.